Kembali di Metro Siang pemirsa, kita masih ingin membahas bagaimana peluang timnas untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai ditahan imbang Laos dan masih tersambung juga melalui Zoom mantan pemain timnas Ilham Jaya Kusuma. Bung Ilham, terima kasih atas waktunya di Metro Siang. Bung, jadi 3-3 ini harusnya kita bisa lebih baik lagi tidak sih? Harusnya sih ya lebih baik, tapi ya untung 3-3, Mbak. Karena yang saya lihat beberapa kali peluang Laos ketika counter itu berbahaya sekali. Untung mereka tidak bisa cetak gol. Kalau tidak kita bisa kalah. Gitu. Kita soroti juga nih lini depan dari pemain kita yang kok tampaknya kemarin adem ayam saja ya. Apa yang terjadi dengan striker kita dari mulai Rafael, kemudian Marcelino Ferdinand dan juga Hoki Caraka? Ya sebenarnya tugas mereka sih saya lihat sudah cukup bagus ya, sudah cukup. Cuman memang Laos ini untuk pertahanannya memang sedikit agak sedikit bagus karena memang menjaga ya tiga striker kita ini. Mereka disiplin sekali dengan formasi dengan 5-4-1-nya. Mereka sangat disiplin sekali menjaga daerahnya, jaga striker kita. Setiap pergerakan pemain kita selalu dijaga sama mereka. Itu yang bikin jadi sulit. Maksudnya skuad kita tidak disiplin menerapkan strategi yang diterapkan oleh Sintayong? Tidak, maksudnya gini, strateginya sudah diikutkan sama anak. Cuman hanya saja beberapa kali kita lihat di lini tengah kita beberapa kali kesalahan, error man, passing salah, kontrol salah, cepat kehilangan bola. Sedangkan pemain belakang kita tidak siap dengan counter attack-nya. Pemain Laos yang saya kira memang belum tidak siap ya pemain belakang kita. Hingga terjadinya menit 9 terjadinya gol pertama buat Laos. Gitu, Pak. Jadi banyak kesalahan yang error man, passing kontrol salah, passing kita paling banyak semalam saya lihat kontrol dan passingnya. Oke, jadi ini hasil yang cukup mengejutkan ya untuk Laos sendiri ya kalau Bung Ilham melihatnya ya. Iya, kalau Laos sendiri itu cukup ya mereka dengan hasil 3-3 ini ya saya rasa seperti menang mereka karena selama ini kan kita lihat kan berapa kali pertandingan. Iya. Jadi memang untuk peluang lolos pasti ada, cuman ya memang harus lebih kerja keras lagi karena saya rasa ya seperti ini. Piala Mitsubishi ini atau Piala Tiger, Piala AFF ini, Suzuki ini tidak seperti tahun-tahun yang pernah saya alamin, yang pernah waktu notabene Laos, Kamboja, Filipina itu ya buat kita lumbung gol ya. Tapi kalau sekarang lihat permainan mereka sekarang meningkat sangat cepat, counter attack cepat, pemainnya cepat, dan fisik pun saya rasa lihat mereka bisa bermain dengan tempo yang tinggi. Oke, Bung Ilham kan juga pernah nih bermain di Piala AFF ya. Memang seberapa besar sih tekanan untuk bisa menang di kompetisi Piala AFF ini, Bung? Ya, yang tadi saya bilang memang untuk sebelum kita lolos dari ketika Piala Dunia ini kan Piala Dunia ini ke level 3 memang tidak begitu besar mentalnya kita punya beban. Cuman ya karena sekarang negara-negara ASEAN sendiri sudah melihat kita ini sudah sampai ronde ketiga. Pasti saya rasa mereka pemain-pemain muda ini punya terbebanin ya senior sudah ronde sampai ketiga memberikan hasil yang terbaik untuk AFF ini ya. Saya rasa mereka butuh lagi mental pertandingan begitu, Mbak. Mental dari para pemain timnas yang masih muda ya, yang juga ada yang umur 17 tahun, ada yang 21 tahun gitu. Betul. Ya. Bang, nah mungkin evaluasinya kalau begitu apa untuk timnas Indonesia ini karena memang kemarin diisi oleh banyak skuad muda dan nextnya kan akan melawan Vietnam nih yang juga tim yang cukup kuat nih sebenarnya di Asia. Bagaimana Bung Ilham melihat apa evaluasinya yang harus ditingkatkan? Ya yang saya rasa sih memang untuk Pemas sendiri memang dia sudah prioritas ya. Dia sudah konsentrasi
untuk Piala AFF ini dia turunkan semua senior, sedangkan terus dia TC di Korea Selatan ya kan, dengan ikut game uji coba 3 kali game, 3 kali dia kemenangan. Jadi saya rasa ini buat memang Vietnam ya sudah siap. Sedangkan kita memang ya walaupun kita di usia muda, tapi kan ini kan proyeksi buat PSSI sendiri untuk anak-anak ini untuk ke SEA Games nantinya. Memang cukup bagus, tapi memang ya tadi mental pertandingan ini yang masih belum. Ada beberapa pemain yang seperti mungkin ya kayak Arkan, Asnawi, terus Marcelino yang sudah terbiasa dengan pertandingan internasionalnya. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan masukan-masukan buat pemain-pemain muda ya, seperti contoh Arkan ya dan lain-lainnya gitu Mbak. Oke, Bung Ilham, kalau melihat hasil pertandingan dengan Laos ini dan juga evaluasi untuk pertandingan ke depannya, Bung Ilham melihat apakah sosok timnas sekarang ini butuh kembali sosok Ilham Jaya Kusuma untuk merumput lagi begitu ya, supaya kita bisa mencetak gol nih? Ya, saya rasa mungkin gini, pelatih Sintayong juga sudah akan memberikan strategi khususnya, apalagi evaluasi bagi setiap mereka PSSI pasti ada. Sedangkan untuk melawan Vietnam sendiri pasti akan STY sendiri akan lebih mungkin memberikan pemain yang lebih senior ya. Ya, saya rasa seperti itu. Tapi kalau saya rasa sih zamannya sudah memang berbeda lah, ya kan, dari zaman yang saya inginkan itu memang untuk liga sekarang udah bagus, ada pemain mudanya diikutkan di Liga 1. Harusnya untuk pemain-pemain muda yang sekarang itu harus bisa memacukan diri untuk bersaing, karena untuk Liga 1 ya harus benar-benar bersaing secara Tapi siap nggak kalau dipanggil lagi, Bung? Siap nggak kalau dipanggil lagi? Enggak. Oke. Bung Ilham, terakhir mungkin kita ingin minta prediksi dari Bung Ilham, bagaimana nanti Indonesia, timnas kita ini bisa melangkah di Piala AFF. Apakah bisa sampai final atau mungkin sampai juara? Bagaimana seorang prediksi dari seorang Bung Ilham Jaya Kusuma? Ya, saya rasa untuk lolos ke final, semifinal pun masih ada lolos. Ya tadi saya bilangin ya masih ada peluang kita secara ya pasti ada peluang Mbak, apalagi nanti ketika lawan 15 Desember ini kita lawan Vietnam, ya kita ya hitung-hitungan saja. Kalau kita bisa seri di sana ya kita ambil 2 poin melawan Filipina, sama satu lagi ada mungkin ya Thailand, itu ada Thailand lagi, ya kita bisa lolos. Jadi baik, untuk lolos ke semifinal pasti ada sih. Baik ya, kita harus tetap semangat ya dan juga terus berharap mendukung timnas kita. Terima kasih mantan pemain timnas Ilham Jaya Kusuma untuk informasi. Terima kasih Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.